Waalaikumsalam. Nggih, Ustaz sehat. Alhamdulillah. Monggo Ustaz duduk Ustaz. Oke, bisa dibantu Ustaz Rozi. Ini Ustaz, jadi kan kita akan melaksanakan supervisi. Jadi ini penting bagi saya untuk melaksanakan prasupervisi agar nanti bisa ada masukan atau apa nanti. Modul ajarnya di bawah ya. Oke. Kira-kira nanti di kelas berapa Ustaz Rozi? Insya Allah nanti kita akan melaksanakan pembelajaran di kelas 9C. Di 9C, baik. Matematika ya Ustaz ya. Ya, Tanggal berapa? tanggal 23 berarti hari Jumat ya. Tujuan pembelajarannya apa Ustaz Rozi? Dan nanti tujuan belajar yang dicapai adalah siswa itu bisa menentukan rumus volume bangun ruang. Siswa bisa menentukan volume bangun ruang apa saja Ustaz? Bangun ruang sisi lengkung, diantaranya ada tabung, ada bola, dan juga ada kerucut. Sisi lengkung, bola, tabung, sama kerucut ya. Kerucut dengan benar. Oke. Ada lagi Ustaz tujuannya? Baik, jadi cukup itu saja, nanti akan dikembangkan ke dalam masalah saya. Nanti anak-anak apakah setelah menentukan atau menemukan volume bangun ruang, anak-anak mempresentasikan atau bagaimana? Ya. Jadi di belajar nanti mereka itu akan ada praktik untuk menentukan rumus tersebut. Kemudian setelah dari praktik itu mereka akan mempresentasikan hasilnya. Berarti siswa bisa mengkomunikasikan ya. Siswa bisa mengkomunikasikan volume ya, volume bangun ruang di depan teman dengan baik. Nah, baik Ustaz Rozi, tadi tujuan pembelajaran kita sudah dapat pengetahuan sama keterampilannya. Nah, kira-kira area pengembangan apa Ustaz Rozi yang tidak dicapai di pembelajaran nantinya? Jadi setelah anak-anak itu mengerti tentang rumus volume, nanti depannya diharapkan bisa ditingkatkan lagi, yaitu mereka bisa memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan konsep volume bangun ruang sisi lengkung. Oke, siswa dapat memecahkan Masalah sehari-hari yang berkaitan dengan volume bangun ruang sisi lengkung. Hari berkaitan dengan apa Ustaz? Volume bangun ruang sisi lengkung. Contohnya apa Ustaz? Contohnya misalkan mereka bisa menentukan atau mengukur volume air yang ada di kolam, di mana bangunnya itu bisa berbentuk. Yang kita cobai adalah bentuknya seperti tabung, air di kolam yang berbentuk tabung. Memangnya kenapa Ustaz kok harus sampai ke menghitung volume air berkaitan dengan masalah sehari-hari? Bagaimana ya penerapannya nanti Ustaz? Jadi ada beberapa tempat kamar mandi atau kolam itu yang biasanya kadang digunakan untuk wudhu. Kalau menganut mazhab Syafi'i ada ukuran itu 2 kula. 2 kula itu kalau dikonversikan ke dalam matematika itu 216 cm kubik. Ini berarti berkaitan dengan syarat 216 liter. 216 liter berarti berkaitan dengan syarat air itu dikatakan suci begitu ya? Air dikatakan bisa mensucikan. Bisa mensucikan. Oke, berkaitan dengan syarat ya, syarat air dapat mensucikan. Sehingga ini dikatakan untuk wudhu ya. Luar biasa ya dengan penerapan volume bangun yang di matematika itu anak-anak bisa secara langsung ya Ustaz ya, secara langsung bisa menerai atau memperkirakan air ini bisa dibuat wudhu atau bersuci apa enggak biasanya. Tidak sembarangan
Pokoknya kalau saya batal, kemudian ada wadah begitu, dia buat wudu, dia katakan, oh ini sudah mensucikan, tidak sembarangan begitu saja. Namun menurut mazhab Syafi'i sudah jelas ada syarat-syarat air dapat mensucikan. Luar biasa. Kira-kira Ustaz Razi, strategi apa yang nantinya Ustaz akan berikan atau dampingi pada siswa itu untuk membuat anak-anak memahami volume bangun ruang, terutama untuk bangun ruang sisi lembut. Jadi Ustaz nanti rencananya saya akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana di kelas tersebut akan dibagi beberapa kelompok. Nah, di kelompok-kelompok tersebut juga akan saya bagi menjadi beberapa pos. Nah, di pos-pos tersebut akan bergantian berjalan, dan di pos tersebut ada praktek-praktek yang harus mereka lakukan. Seperti nanti ada benda-bendanya, terus dikasih air, nanti akan mencari hubungan antara benda-benda. Kira-kira ada berapa pos? Ada 5 pos. Ada 5 pos. Bisa dijelaskan? Kira-kira pos apa saja? Jadi di pos 1 itu mereka menyaksikan video, mereka melihat tayangan video percobaan, kemudian mereka menyimpulkan volume tabung. Terus kemudian di pos yang kedua itu mereka praktek mencoba menemukan sendiri volume tabung. Menemukan sendiri volume tabung. Rumus volume tabung. Menemukan sendiri rumus volume tabung. Kemudian pos 3. Kemudian di pos 3 ini menyaksikan volume kerucut. Oh, yang sama dengan 1 tapi kerucut ya. Kerucut. Pos 3 menyaksikan video tentang volume kerucut. Yang keempat itu praktek untuk menentukan volume kerucut. Kalau yang kelima? Yang kelima yaitu praktek menentukan volume bola. Berarti ada hubungannya Ustaz? Nanti kan ini kan nggak ada video bola ya? Tabung, kerucut, berarti ada hubungannya nanti antara tabung, kerucut, kemudian sampai menemukan bola ada ya? Ada, jadi itu ada kaitannya. Oke, baik, Ustaz Razi, saya kira cukup sampai di sini untuk yang berobservasi. Insya Allah saya akan datang di tanggal 23 ya, di kelas 9C. Insya Allah akan tepat waktu, kalaupun tidak tepat waktu nanti saya usahakan bisa merekam keseluruhan dari proses pembelajaran yang Ustaz sedang berikan. Pukul 13.00 setelah Jumatan ya. Baik Pak Tonon, saya Razi, semoga lancar proses pembelajarannya ya, dan bisa bermanfaat tentunya bagi anak-anak. Terus, baik, terima kasih. Ditunggu nanti. Siap. Assalamualaikum.